Halo FFG Family all over the world, apa kabar? Saya Ari dari Jakarta, Indonesia. Malam ini saya akan menyampaikan membahas satu topik tentang memberi nilai tambah kepada sebuah barang atau kepada seseorang. Kenapa? Karena barang-barang yang punya spesifik, yang punya spesial, yang punya keunggulan dan orang yang punya keunggulan tidak akan bisa menceritakan dirinya sendiri. Dia perlu orang lain menyampaikannya. Bagaimana sih caranya? Dengan memberikan perlakuan khusus. Kenapa? Satu, untuk mendapatkan image yang baik. Oke, kita ambil contoh. Contohnya adalah seperti kayu ya, kayu. Saya ambil contoh kayu. Papan kayu. Papan kayu yang sudah diukir menjadi sebuah karya seni. Yang menjadi background saya saat ini adalah papan kayu yang sudah diukir. Punya nilai tambah. Dia sudah mendapatkan satu treatment, diukir. Harganya jadi lebih mahal dibanding papan kayu biasa, sama-sama kayu. Kenapa? Karena ada satu perlakuan khusus, ada satu proses yang diberikan kepada kayu tersebut sehingga harganya menjadi lebih mahal. Nah, bagaimana kamu membawa kayu yang seperti ini, bagaimana kamu memperlakukan kayu yang dengan ukiran seperti ini dibanding kayu biasa pasti berbeda. Produsennya pun memperlakukannya dengan cara berbeda. Dia menempatkannya di tempat spesial di tokonya. Perlakuan yang spesial, perlakuan yang berbeda. Ini yang namanya memberi nilai tambah. Pada waktu kamu membelinya, waktu saya beli ini, otomatis saya tidak pasang di dapur. Saya pasang di ruang tamu. Karena ini adalah spesial. Saya ingin menyampaikan nilai seni dari kayu ini. Saya memperlakukannya spesial. Saya memperlakukannya berbeda dibanding memperlakukan sebilah papan biasa. Contoh lain, saya kebetulan perempuan dan saya senang dengan tas. Kamu juga pasti bukan hanya punya satu tas, betul? Saya punya beberapa tas, sudah pasti. Di mana-mana perempuan, nggak mungkin cuma punya satu tas. Bicara tentang tas, ada tas yang harganya ratusan ribu, ada tas yang harganya jutaan, puluhan juta, bahkan ratusan juta. Seharga dengan DP rumah. Apakah perlakuannya sama? Tidak. Sama-sama tas diperlakukan pasti dengan cara yang berbeda. Tas yang punya nilai mahal udah pasti berbeda perlakuannya dengan tas yang harga ratusan ribu tadi. Tentang tas, ada satu pengalaman yang saya mau ceritakan. Waktu itu saya sedang liburan di Jepang. Bulan Desember, Jepang, kota Tokyo sangat dingin. Pagi itu angin, suhu sekitar 6-8 derajat. Waktu itu saya lagi pergi ke satu tempat dan saya lewat satu gedung dan kok begitu banyak ya orang antri. Pagi hari jam 9 itu masih pagi, dingin. Tapi ada aja orang antri panjang lagi, setengah blok. Saya tanya sama teman saya, itu antri apa? Teman saya bilang, hari ini ada launching tas yang merek terkenal, launching model terbaru. Dan orang-orang tadi berjuang untuk bisa membeli model terbaru yang jumlahnya terbatas. Tas ini dikenal adalah kualitasnya bagus, material yang dipakai kulit terbaik, logam yang dipakai logam terbaik. Pada waktu membuatnya pun diperlakukan dengan sangat spesial, handmade. Tidak pernah tas ini dijual dengan cara diskon, tidak pernah dijual dengan sale. Bertahun-tahun terjadi demikian. Kenapa? Produsen tas ini telah memposisikan tas ini karena kualitas yang dipilih adalah kualitas terbaik, dia menempatkannya di atas sana. Dan dia memperlakukan tas ini dengan sangat spesial. Satu, dia tidak akan sembarang buka outlet. Tidak ada di setiap kota, hanya kota-kota besar dan kota-kota tertentu. Satu, dari produsen yang melakukan demikian. Kedua, perlakuan dari penjaga tokonya, perlakuan dari para pemakainya. Kalau bicara tentang tas ini, kenapa sampai ada orang yang rela antri? Karena memang kualitas baik. Memberi nilai tambah harus bicara satu, kejujuran. Jujur tentang kualitas. Itu yang telah diberikan oleh produsen tas merek tersebut. Sehingga dari tahun ke tahun orang masih berusaha dan berjuang untuk mendapatkan produk dengan model terbaru. Ada rasa bangga. Jadi eksklusivitas yang telah diberikan oleh produsen akan memberikan rasa bangga pada orang yang membelinya. Kenapa? Dikatakan modelnya terbatas, jumlahnya dijual terbatas, dan harganya dibuat di atas sana.
sehingga orang-orang yang memakainya terbawa naik di atas sana. Dan dia memperlakukannya dengan cara yang khusus. Ini yang namanya nilai tambah. Kenapa tas itu tambah lama tambah mahal? Karena perlakuan dari orang-orang yang membawanya. Perlakuan dari orang-orang yang mau membelinya. Seperti tadi di Jepang, orang rela antri. Yang pasti awalnya karena percaya pada kualitas. Tapi dengan adanya orang antri tadi membuat tas itu tambah naik nilainya. Ada tambahan nilai. Yang spesial lagi, ada satu tas merek yang lain dijual dengan cara yang berbeda. Kita tidak bisa datang ke tokonya, ke outletnya, langsung pilih mana yang dimau. Milih semuanya model, nggak bisa. Satu pengalaman lagi, waktu itu saya sedang berlibur ke Paris, ya, ke Prancis. Saya berkunjung ke apartemen. Di sana tuh bukan rumah lah, apartemen teman saya. Pada waktu saya mau masuk, kebetulan teman saya juga baru datang. Dia begitu excited, dia happy banget. Saya bilang, kenapa, dari mana? Ya, saya baru dapat nomor antrian, nomor appointment, bukan nomor antrian. Saya baru dapat appointment. Saya pikir appointment buat ketemu dokter. Rupanya bukan, appointment untuk beli tas. Dan rupanya dia tadi antri 2 jam untuk bisa dapat appointment beli tas. Loh, beli tas loh. Bukan cuma sekedar datang ke toko, tapi harus bikin appointment dulu. Dan teman saya cerita, tas ini pada waktu keluar model terbaru tidak bisa dipesan. Begitu dia launching, siapapun yang mau beli silakan. Jadi tidak ada pesanan. Dan waktu beberapa hari kemudian saya tanya, gimana appointment kemarin? Saya pengen tahu dong, apakah dia diberi kesempatan datang ke outlet. Jadi memang oke, ada jadwal tertentu untuk dia bisa datang ke outletnya, melihat semua stok yang ada. Tidak, rupanya pada jam appointment yang ditentukan, dia datang, dia diajak masuk ke dalam satu ruangan khusus, pastinya mewah, ya. Di situ dia hanya ditunjukkan 3 model. Dia mau pilih atau dia lepas. Kalau dia pilih, dia boleh langsung beli, bayar. Tapi kalau dia tidak cocok dengan model yang disediakan, yang 3 tadi, artinya dia boleh tinggalkan dan dia hilang peluangnya untuk membeli tas hari itu. Kalau dia mau beli lagi, artinya dia harus antri lagi untuk mendapatkan appointment lagi. Spesial, betul, karena memang tas ini harganya mahal. Kualitasnya sudah pasti. Bicara kualitas, bicara nilai tambah, harus ada kejujuran di situ. Dan ada perlakuan khusus. Kalau kamu lihat tas dijual dengan treatment khusus, orangnya harus pakai sarung tangan dulu, tidak bisa langsung menyentuh dengan tangan telanjang sehingga supaya tidak kena keringat kita. Apa yang ada di pikiran kamu? Barang tersebut adalah barang spesial, betul? Barang tersebut harganya mahal, betul? Otomatis, karena perlakuan dari penjaga tokonya sudah mengangkat harga tas itu. Harganya pun sudah menunjukkan kelasnya. Orang yang memakainya otomatis terangkat. Kenapa? Karena berarti dia telah berjuang untuk mendapatkan barang yang khusus tadi. Barang yang eksklusif tadi. Perlakuan, memperlakukan hal yang berbeda. Padahal sama-sama tas. Nilai tambah, apakah hanya diberikan untuk sebuah barang? Tidak. Bisa juga untuk buah. Ada satu toko di Jepang. Kalau kamu tahu, orang-orang Jepang itu selalu memberikan nilai tambah pada barang yang mereka jual. Contoh, kalau kamu beli gantungan kunci di Jepang, pasti tidak hanya akan diberikan dengan dalam bentuk plastik begitu saja. Mereka akan bungkus dengan kertas kado. Kamu beli sumpit, mereka bungkus dengan kertas kado. Kamu beli cake, mereka bungkus dengan kertas kado. Kamu beli coklat, dibungkus dengan kertas kado. Kertas yang spesial. Bagaimana orang Jepang ini memperlakukan barang-barang dagangannya naik? Karena Jepang terkenal dengan kualitas yang baik. Makanya para penjaga tokonya, penjualnya memperlakukan barang-barang itu ada di atas sana dengan cara membungkus dengan cara spesial. Ada satu toko, saya baru baca artikel, ini surprise juga buat saya. Toko ini adalah toko buah, tapi penampilannya bukan seperti toko buah. Penampilannya seperti toko perhiasan mewah. Toko-toko perhiasan punya etalase khusus, rak-rak khusus. Tapi yang dipajang bukan perhiasan, yang dipajang adalah buah-buahan. Kamu tahu, pernah dengar yang namanya Apple Ichisekai, yang artinya apple nomor 1 di dunia? Ini hanya ada di Jepang. Apel ini ditreatment secara khusus, bebas pestisida pasti, bebas radikal bebas, dan ternyata waktu ditanam setiap hari di lab, ya, diberikan madu, sehingga punya rasa manis yang berbeda, rasa manis yang merata. Kalau kita bicara apel, saya kebetulan punya apel.
Apel ini saya beli di supermarket 1 kilo 40.000, 45.000, isinya 6. Artinya satu buah apel ini harganya 7.000. Tapi apel Ichisekai yang di Jepang yang dijual di toko Simbikia itu, nama tokonya Simbikia, kamu bisa googling. Harganya 300.000 bahkan lebih. Ada yang mencapai harga 500.000 untuk satu butir apel. Ada lagi dia jual anggur. Pernah dengar anggur Roman Ruby? Dijual dengan cara lelang. Satu ikat 150 juta, isi 30 butir anggur. Warnanya merah rata, bagus. Kenapa? Kenapa ada orang mau bayar harga anggur itu? Karena satu, pasti anggurnya istimewa secara rasa, bebas pestisida, bebas radikal bebas. Dan ada satu perlakuan khusus yang diberikan oleh penjualnya yang membuat anggur ini menjadi lebih tinggi. Dan orang-orang Jepang biasa memberikan hadiah atau kado kepada relasinya, kepada saudaranya, kepada sahabatnya, bukan hanya bentuk perhiasan, tapi mereka berikan dalam bentuk buah. Dan toko ini menyediakan kebutuhan orang-orang itu. Kenapa mereka mau bayar? Ya tadi, satu, ada rasa percaya diri pada waktu memberikan hadiah kepada orang lain. Ada satu penghargaan kepada orang yang diberi. Artinya, buah ini ikut mengangkat harga dari orang yang diberi ataupun harga dari orang yang memberi. Naik harganya secara otomatis. Saya mau cerita satu lagi, melon. Ini yang paling fantastik. Satu buah melon harganya bisa 170 juta, bisa 200 juta. Artinya, kalau di Indonesia kamu beli mobil, kalau di Jepang dengan beli melon yubari, namanya melon yubari, yang ada ditanam di Hokkaido. Yang saya baca rasanya katanya manis, warnanya gold, bagus. Memang diperlakukan secara khusus pada waktu menanam. Dengan harga 200 juta, ada aja orang beli. Dan karena harganya mahal, kadang-kadang penjualannya dengan cara dilelang. Cara lelang ini juga memberikan nilai tambah pada buah yang sudah mahal tadi. Tambah naik lagi harganya. Apalagi dikatakan jumlah terbatas. Anggur Roman Ruby hanya dijual 2.000 petik per tahun. Artinya tidak banyak jumlahnya. Jumlah terbatas, edisi terbatas, perlakuan terbatas, perlakuan khusus akan membantu barang-barang ini jadi lebih naik lagi. Apalagi kalau sekarang orang jadi tren, banyak yang cari, udah pasti harganya naik lagi. Apakah hanya untuk orang? Apakah nilai tambah ini hanya untuk barang? Nilai tambah juga bisa diperlakukan untuk sebuah properti. Contoh, suami saya baru saja pindah ke gedung kantornya yang baru. Sama-sama gedung, ada beberapa pilihan, tapi dia pilih gedung yang sekarang dia berkantor. Memang harganya lebih mahal. Saya tanya kepada suami saya, apa yang membuat kamu mau bayar lebih mahal? Kenapa kamu bayar lebih mahal atas gedung yang kamu sewa untuk kantor? Rupanya, marketing gedung tersebut menawarkan satu nilai lebih, satu nilai tambah dari sisi fasilitas, yaitu bebas banjir, lokasi di Jakarta Selatan. Jakarta Selatan, kalau kita bicara Jakarta, adalah salah satu lokasi yang eksklusif. Kemudian, di situ dikenalkan satu eco green. Satu istilah eco green. Eco green adalah ruang hijau terbuka. Ada fasilitas olahraga. Sehingga pada waktu suami saya mempertimbangkan, ada satu ruang hijau terbuka. Buat dia ini satu nilai tambah. Kenapa? Karena kalau kita bicara tentang gedung perkantoran, di Jakarta ini tidak banyak yang punya ruang hijau terbuka. Kantor ini menawarkan dirinya sebagai eco green, punya eco green. Dan orang bisa olahraga pagi hari sebelum berkantor atau sore hari setelah kantor. Artinya orang datang di satu tempat, dia dapat olahraga karena sekarang orang semuanya ingin lebih sehat. Betul? Makanya banyak orang mulai jalan pagi, lari pagi. Saya pun juga ikut jalan pagi setiap hari. Nah, orang ingin sehat. Bagaimana tetap berkantor, di sela-sela kesibukannya, di akhir kesibukannya, dia bisa tetap berolahraga. Artinya dia pergi ke satu tempat, semua fasilitas ada. Transportasi juga menurut suami saya gampang, karena dilewatin oleh angkot, dilewatin oleh bis, juga dekat dengan stasiun kereta, dekat dengan jalan tol. Dan yang paling utama adalah makan. Tempat makannya banyak pilihannya, dari level rendah sampai level tinggi. Artinya semua level bisa dapat makan di tempat yang itu. Jadi dia punya level untuk orang kantoran bawahan, dia juga punya untuk orang yang atas, karena di sana juga banyak berkantor orang-orang asing. Perkantoran ini menyediakan itu. Nilai tambah, pada waktu marketingnya menceritakan, dia menyampaikan semua keunggulan ini. Sekali lagi, menyampaikan keunggulan, memberi edifikasi harus jujur. Pada waktu suami saya melihat apa yang ditawarkan cocok dengan apa yang diperoleh, akhirnya suami saya mau bayar.
dengan harga lebih mahal. Begitu juga dengan perumahan. Ada orang mau bayar lebih mahal. Kenapa? Karena pasti fasilitas yang dijanjikan sama dengan yang diperoleh. Dan itu ada nilai tambah dibanding kompleks perumahan yang lain. Dari sisi lokasi, dari kenyamanan, dari keamanan, dari arena hijaunya. Pada waktu orang menuliskan alamat, otomatis orang akan tahu, wow, kamu tinggal di situ ya. Memberikan rasa percaya diri pada yang membelinya. Dari sisi rumah, kualitas rumah sudah pasti. Kalau sebuah keunggulan diceritakan dengan jujur, pasti orang mau bayar. Apalagi diperlakukan dengan perlakuan yang khusus. Bicara tentang memberi perlakuan atau memberi nilai tambah pada barang. Tidak hanya sebenarnya pada barang, tapi juga pada orang. Artis terkenal, grup band terkenal. Contoh, bagaimana memperlakukan seorang artis supaya dia ada nilai tambah dan dilihat mempunyai image yang baik. Satu, dengan pemberian red carpet. Memberikan red carpet artinya sudah mengangkat, sudah memberikan nilai lebih kepada artis tersebut. Orang-orang atau artis yang lewat di atasnya akan punya rasa percaya diri yang lebih. Ada punya rasa bangga yang lebih, eksklusif. Dengan grup band, bagaimana si manajemennya mengangkat grup band yang baru punya nilai lebih terlebih dahulu sehingga orang lain memperlakukannya dengan istimewa. Contoh, grup band Korea. Lagu-lagunya diputar terus di TV, di radio, di YouTube terus sehingga orang aware, sehingga orang tahu. Wah, lagunya enak didengar. Tariannya bagus. Ada satu cerita, teman saya punya putri remaja, dia tinggal di Singapura. Beliau menceritakan bahwa anak beliau yang remaja putri tadi rela antri bergantian dengan teman-temannya hanya untuk mendapatkan tiket konser grup band Korea ini. 2 hari loh mereka ganti-gantian, punya jadwal untuk antri. Kenapa mereka mau seperti itu? Karena mereka tahu bahwa grup band ini suaranya bagus, tariannya menarik, aksi panggungnya bagus, dan jumlah tiketnya terbatas. Akhirnya mereka berjuang. Grup band, apakah hanya grup band? Apakah hanya artis? Tidak. Siapapun bisa punya nilai tambah. Contoh, misalnya kamu sedang dealing dengan klien. Kamu butuh klien kamu untuk bisa deal dengan dirimu. Apa yang kamu lakukan? Kamu perlu bantuan seseorang. Menceritakan produk yang kamu jual, bagaimana supaya dipercaya. Kamu ajak bos kamu. Pada waktu kamu ajak bos kamu datang, otomatis kamu memperlakukan bos kamu secara istimewa. Betul? Kamu mencoba membawakan tasnya dan memperkenalkan bos kamu. Artinya, kamu bukan sedang mengajak seseorang yang biasa. Kamu mengajak orang yang spesial. Apa yang kamu sampaikan? Kamu bisa saja menyampaikannya bahwa beliau adalah bos saya. Beliau yang tahu bagaimana barang ini diproduksi. Beliau akan memberikan satu kondisi khusus karena beliau adalah penentunya. Kamu bisa menyampaikan seperti itu. Artinya, klien kamu akan mendengarkan bos kamu. Karena tahu bahwa keputusan akan diberikan oleh bos kamu, bukan oleh dirimu. Kamu mengangkat. Kamu sedang memberikan nilai tambah. Kamu sedang mengedifikasi bos kamu. Supaya terjadilah deal. Sehingga kamu juga yang diuntungkan. Memberikan nilai tambah ini juga perlu dan penting untuk bisnis network marketing. Kenapa? Karena bisnis network marketing bicara tentang people. Bicara people, ini segala macam background. Di network marketing, orang boleh join dengan background yang bermacam-macam. Contoh, kamu seorang pengusaha, self-employed, kamu bekerja sendiri, usahamu usaha sendiri, dan kamu ingin memperkenalkan peluang bisnis ini kepada temanmu. Karena kamu tahu bahwa bisnis ini, bisnis network marketing, memberikan satu peluang passive income yang jangka panjang. Tapi karena kamu masih baru, artinya kamu belum punya kemampuan dan kamu belum bisa menunjukkan kepada temanmu hasilnya. Kamu butuh orang lain untuk membantu kamu menjelaskan tentang peluang bisnis ini dan menunjukkan hasilnya. Siapa? Upline-mu. Waktu kamu ajak upline-mu datang, pasti kamu ingin menyampaikan kelebihan-kelebihan yang sudah dicapai oleh upline-mu. Betul? Contoh, sekarang upline-mu seorang mahasiswa. Betul, dia seorang mahasiswa. Kamu harus memperkenalkan dia seorang mahasiswa. Tapi, kamu berikan nilai tambah dengan menyampaikan apa yang sudah dia peroleh. Kenapa dia berbeda dengan dirimu? Karena dia sudah menjalani bisnis ini lebih dulu. Dia sudah menjalani bisnis ini lebih lama. Dia sudah mendapatkan passive income-nya. Grupnya sudah ada di mana-mana. Bukan hanya di Jakarta, tapi di luar Indonesia. Bukan hanya di Indonesia bahkan. Sekarang ini dengan adanya internet, upline-mu sudah mengembangkan bisnisnya sampai di luar negeri. Di benua lain.
inilah yang kamu harus sampaikan kepada prospekmu. Dengan kamu menyampaikan kelebihan-kelebihan upline-mu, otomatis prospekmu akan mendengarkan apa yang dia sampaikan. Otomatis dia akan mempercayai apa yang dia sampaikan. Apalagi upline-mu sudah menyampaikan bukti. Keuntungannya ada di mana? Keuntungannya ada pada dirimu sendiri. Kalau prospekmu bergabung, artinya kamu yang diuntungkan. Disitulah kamu perlu memberikan satu nilai tambah kepada orang yang akan membantu kamu menjelaskan bisnis ini, yaitu upline-mu. Tentang nilai tambah, apakah hanya bicara tentang artis? Apakah hanya bicara tentang grup band? Apakah hanya bicara tentang leader? Tidak. Siapapun berhak punya nilai tambah, termasuk dirimu. Dengan membaca buku-buku seperti ini, akan membuat nilai tambah dirimu. Dengan membantu banyak orang juga akan membuat nilai tambah dirimu. Siapa yang akan menyampaikannya? Pasti orang lain. Tidak mungkin kamu menciptakan dirimu. So, sekarang apa nilai tambah dari dirimu? Kamu pengen punya itu? Stay tune di FFG TV karena FFG punya tips-tips untuk memberikan nilai tambah pada dirimu. Tunggu setiap hari Selasa di FFG TV dan sekian dari saya. Thank you. Bye-bye.